Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Rizkananda, nomor induk siswa 11891. Saya adalah salah satu siswa dari SMA Negeri 1 Karingrejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Saya duduk di kelas 12 jurusan IPS semester 6. Video ini dibuat untuk mensukseskan salah satu mata pelajaran, yaitu sosiologi, dengan guru pembimbing Bapak Farhan Hadid, Sarjana Pendidikan, dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Lokal UMKM Produksi Kopra dalam Upaya Pengembangan Usaha serta Pemberdayaan Masyarakat di Dusun Kediri, Pekon Kediri, Kecamatan Karingrejo, Kabupaten Pringsewu. Dengan studi kasus yaitu UMKM Produksi Kopra Bapak Yanto. Sebelum saya melakukan pembahasan yang lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Fitra Rizkananda, nama panggilan Fitra, tempat tanggal lahir Karingrejo 14 November 2004, umur 18 tahun, jenis kelamin laki-laki, dengan riwayat pendidikan SD Negeri 4 Karingrejo pada tahun 2011 sampai 2017, SMP Negeri 1 Karingrejo pada tahun 2017 sampai 2020, dan SMA Negeri 1 Karingrejo tahun 2020 hingga sekarang. Untuk rencana pendidikan akhir, saya belum ingin melanjutkan perguruan tinggi. Yang pertama yaitu latar belakang. Di Kabupaten Pringsewu, tepatnya di Pekon Kediri, terdapat sebuah industri yang dikelola secara perorangan yang saat ini mengalami perkembangan yang cukup baik, bahkan sudah berjalan lama, yaitu usaha produksi kopra yang dikelola oleh Bapak Yanto. Pemberdayaan kecil di wilayah Pekon Kediri ini diharapkan bisa membangun rasa ingin berusaha dan berkembang pada setiap individu. Dengan adanya rasa kesadaran ingin berkembang, akan menambah potensi Pekon Kediri sendiri. Pemberdayaan merupakan hal yang penting dan merupakan hal yang wajib untuk dilakukan mengingat pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang demikian pesatnya belakangan ini akan sangat mempengaruhi kemampuan tingkat individu dalam memenuhi kebutuhan. Untuk itu, masyarakat luas diharapkan mampu mengikuti perkembangan zaman dengan adanya pemberdayaan masyarakat. Kemampuan yang dimiliki suatu desa yang mungkin untuk dikembangkan tetap selamanya akan menjadi potensi bila tidak diolah atau didaya gunakan menjadi suatu realita berwujud kemanfaatan kepada masyarakat. Karena itu, potensi wilayah memerlukan upaya-upaya tertentu untuk membuatnya bermanfaat kepada masyarakat. Bapak Yanto sadar bahwa ia harus meningkatkan kualitas masyarakat juga. Ia menggiring masyarakat yang memiliki potensi untuk bergabung bersamanya, mengembangkan bakat dan potensi yang ada dalam diri individu untuk meningkatkan kualitas hidup. Secara umum, menggali potensi lokal desa merupakan upaya mendorong menyelesaikan permasalahan dengan melihat persoalan dalam masyarakat desa itu sendiri. Dengan mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki akan berdampak pada perubahan kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat sehingga akan menjadi lebih baik. Dua, yaitu penerapan siklus. Untuk siklus yang pertama, yaitu keinginan untuk berubah. Pada penelitian yang telah dilakukan, bahwasannya karyawan-karyawan di sini kebanyakan bergabung karena dilatar belakangi adanya rasa ingin berubah, baik merubah sikap individu maupun di segi ekonominya. Siklus yang kedua yaitu melepaskan hambatan-hambatan. Masyarakat yang sudah bergabung dalam usaha ini seiring dengan berjalannya waktu bisa melepaskan halangan-halangan ada dalam dirinya, seperti rasa malas yang ada pada diri mereka dan juga waktu yang menghalanginya. Mereka bisa melepaskan halangan-halangan tersebut agar bisa mensejahterakan perekonomian mereka sendiri. Siklus ketiga yaitu rasa memiliki bertambah. Saat proses pembuatan kopra ini, karyawan mendapat kebebasan dan rasa percaya dari pemilik usaha untuk melaksanakan tanggung jawabnya, sehingga karyawan memiliki rasa tanggung jawab dan rasa keingintahuannya bertambah. Siklus keempat yaitu mengembangkan peran dan tanggung jawab. Pemilik usaha dalam mengembangkan usahanya, beliau memberikan motivasi pada dirinya sendiri dan karyawannya untuk terus semangat dalam melakukan pekerjaannya, serta berperan lebih banyak dalam artian satu pekerja dapat melakukan pekerjaan lebih dari satu. Mereka melakukan tugasnya masing-masing dengan cukup baik dan bertanggung jawab, mengerti batasan tugasnya atau peran masing-masing dalam melakukan pekerjaan mereka di usaha tersebut. Siklus kelima yaitu pencapaian hasil dan target yang lebih besar. Dengan adanya pelatihan-pelatihan dan belajar bersama dari awal hingga kini, tujuan yang dimiliki para karyawan seperti perekonomian keluarganya yang sudah mulai terbantu dan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga sudah tercapai. Para karyawan juga sudah mulai merasa meningkatnya rasa memiliki yang lebih besar.
Bapak Yanto mempunyai keinginan dan usaha untuk menghasilkan produksi yang lebih banyak lagi. Siklus keenam yaitu perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya. Pada tahap ini, karyawan merasakan adanya perubahan perilaku dan kesan pada dirinya. Seperti Pak Agus yang merupakan salah satu karyawan yang bekerja di usaha ini merasa sudah mulai ada perubahan pada dirinya. Seperti contohnya, ia sudah bisa menghilangkan rasa malas yang ada pada dirinya dan dia merasa terkesan dan senang akan hal itu. Siklus terakhir atau siklus ketujuh yaitu merasa tertantang untuk upaya lebih besar. Masyarakat yang telah berhasil dalam memberdayakan dirinya merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Seperti salah satu karyawan yaitu Pak Agus, ia ingin membuka usaha seperti ini di keesokan hari di saat modal sudah tercukupi. Selanjutnya yaitu strategi pemberdayaan. Strategi pemberdayaan yang pertama yaitu pemungkinan. Yang dilakukan Bapak Yanto pada mulanya adalah dengan cara memberikan keyakinan pada diri sendiri, lalu berusaha meyakinkan para pekerja untuk dapat bekerja di UMKM ini dengan terus berproses dan berprogres bersama. Dia memberikan pemberdayaan melalui pelatihan kepada masyarakat kurang dalam bidang ekonominya atau pusing akan hidupnya untuk diberi keterampilan yang dimulai dari dasar. Pak Yanto juga meyakinkan masyarakat untuk mau bekerja dan meyakinkan bahwa usaha ini akan berhasil dengan memberikan fasilitas yang memadai baik untuk industri atau karyawannya. Pak Yanto yakin mereka, masyarakat yang akan menjadi karyawan di UMKM ini bisa melepaskan hambatan-hambatan yang mereka miliki. Strategi pemberdayaan yang kedua yaitu penguatan. Di sini, Pak Yanto memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam bekerja kepada para karyawan yang sebenarnya terbilang tidak terlalu kaku, yakni sebaliknya justru terbilang enjoy dan tidak menekan mental karyawannya. Pak Yanto juga sudah membagi karyawan dalam berbagai bidang berdasarkan kemampuan masing-masing agar mereka memiliki peran dan tanggung jawab dalam tugasnya. Hal ini dilakukan agar para karyawan tidak main-main dengan pekerjaannya. Strategi pemberdayaan yang ketiga yaitu perlindungan. Perlindungan yang dilakukan Bapak Yanto agar industrinya tidak mengalami kemunduran dan para karyawan tetap dalam tanggung jawabnya dengan beberapa cara seperti memberikan pengarahan proses pembuatan kopra yang benar. Bapak Yanto mengatakan industri ini akan tetap berkembang jika hasil kopranya bagus dan dapat meyakinkan konsumennya. Strategi pemberdayaan yang keempat yaitu penyokongan. Di sini, Bapak Yanto memberikan dukungan kepada para karyawan dalam bekerja dan membimbing bersama agar mampu menjalankan perannya dan mewujudkan harapannya yakni menambah penghasilan ekonominya, serta membuat kesepakatan mengenai pembagian peran dan tanggung jawab yang sesuai dalam bekerja serta membuat rancangan agenda ke depannya. Strategi pemberdayaan yang kelima yaitu pemeliharaan. Bapak Yanto beranggapan mengenai lingkungan kerja yang kondusif dan para karyawan merasa tertantang untuk harapan yang lebih besar dan hasil yang lebih besar. Dengan cara membuat suatu konsep untuk selalu optimis, sebar market seluas yang kita bisa, tidak perlu merasa enggan dalam bermain market dan marketing, serta selalu memperhatikan bahan yang akan digunakan guna mendapatkan hasil kopra yang maksimal. Selanjutnya yaitu pandangan masyarakat. Masyarakat sekitar melihat adanya perubahan yang terjadi pada usaha ini. Perubahan tersebut seperti tempat produksi yang semakin luas dan semakin berkembang. Proses produksi yang lebih baik dan lebih detail guna mendapatkan hasil produksi yang lebih berkualitas. Serta banyaknya modal yang digunakan untuk kegiatan produksi juga sudah mengalami perubahan. Selain itu, masyarakat sekitar juga merasakan adanya beberapa perubahan yang terjadi pada diri Bapak Yanto sebagai pemilik usaha ini. Seperti pola hidupnya yang kini jauh lebih baik dibandingkan dengan yang dulu. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dengan adanya motivasi dan pelatihan menunjukkan bahwa terdapat penguatan kapasitas pada pelaku UMKM sehingga mampu mengembangkan usaha dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Usaha kopra milik Bapak Yanto ini merupakan salah satu contoh usaha yang mampu menjadi salah satu usaha yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Selain mampu membuka lapangan pekerjaan, usaha kopra milik Bapak Yanto ini mampu memberdayakan masyarakat setempat dengan melakukan pelatihan serta bimbingan agar para masyarakat setempat memiliki skill atau kemampuan. Dengan demikian,
dapat disimpulkan bahwa usaha kopra milik Bapak Yanto sudah berhasil dalam memberdayakan masyarakat, serta membangkitkan semangat serta minat para generasi muda untuk membangun usaha. Usaha kopra Bapak Yanto juga sudah mampu mengurangi pengangguran warga setempat, terbukti dari cukup banyaknya karyawan yang bekerja di usaha kopra milik Bapak Yanto ini. Sekian video presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.